Ibnu Khaldun, sang bapak sosiologi dan sejarawan terbesar. Bayangkan kita sedang duduk di sebuah ruang belajar di abad ke-14, ditemani oleh seorang pria dengan janggut tebal, sorot mata tajam, dan pena di tangannya yang tak henti-hentinya mencatat pemikirannya. Dia adalah Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan muslim yang dikenal sebagai bapak sosiologi, sejarah, dan ekonomi modern. Kisah hidupnya penuh lika-liku, dari kebangkitan intelektual hingga pergolakan politik yang menghiasi hidupnya. Awal kehidupan dan pendidikan. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Ia lahir pada 27 Mei 1332 Masehi, 732 Hijriah, di Tunis, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat peradaban Islam di Afrika Utara. Keluarganya berasal dari keturunan Arab Andalusia yang telah lama memiliki tradisi dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Sejak kecil Ibnu Khaldun telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ayahnya sendiri adalah seorang ulama dan ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan literatur, filsafat dan ilmu agama. Ia belajar Al-Quran, hadis, fikih, tata bahasa Arab, dan puisi. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Al-Abili yang memperkenalkan Ibnu Khaldun pada filsafat dan ilmu logika. Namun kehidupannya tidak selalu mulus. Saat ia masih kecil, wabah Black Death melanda dunia Islam, termasuk Tunis. Wabah ini merenggut nyawa banyak orang, termasuk kedua orang tua dan gurunya. Peristiwa ini membuatnya berpikir lebih dalam tentang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Perjalanan politik dan ilmiah. Ketika remaja Ibnu Khaldun mulai masuk ke dunia politik, ia bekerja di berbagai pemerintahan di Afrika Utara, termasuk Maroko, Aljazair, dan Granada, Spanyol Muslim. Ia memiliki kecerdasan luar biasa dalam strategi pemerintahan, sehingga sering dipercaya menjadi penasihat raja dan pejabat tinggi. Namun politik selalu penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Beberapa kali Ibnu Khaldun terlibat dalam konflik antara dinasti yang bersaing. Ia pernah dipenjara selama 2 tahun di Fez, Maroko, karena dituduh bersekongkol dengan lawan politik. Setelah bebas, ia berpindah ke berbagai wilayah, termasuk Spanyol Muslim, tempat ia menjadi penasihat Sultan Granada. Pada usia 40 tahun, Ibnu Khaldun merasa lelah dengan dunia politik. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana dan mencari ketenangan untuk menulis serta merenung. Magnum Opus Kitab Al-Muqaddimah. Pada tahun 1375, Ibnu Khaldun mengasingkan diri ke sebuah benteng di Aljazair. Di sana, ia mulai menulis Kitab Al-Muqaddimah, sebuah karya fenomenal yang kemudian menjadi dasar ilmu sosiologi, ekonomi, dan historiografi. Dalam bukunya, ia meneliti bagaimana masyarakat berkembang dan runtuh, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah teori siklus peradaban. Menurutnya, setiap peradaban melalui 3 tahap. Tahap kemunculan, masyarakat masih kuat secara fisik dan moral, dipenuhi semangat perjuangan, asabiyah. Tahap keemasan, peradaban mencapai puncaknya dalam seni, ilmu, dan ekonomi, tetapi mulai kehilangan semangat perjuangan. Tahap kemunduran, korupsi, hedonisme, dan kelemahan moral menyebabkan kehancuran peradaban. Ibnu Khaldun juga mengkritik sejarawan sebelumnya yang hanya menuliskan peristiwa tanpa memahami sebab akibat di baliknya. Baginya, sejarah harus dianalisis secara ilmiah dan rasional. Kehidupan di Mesir dan pertemuan dengan Timur Lang. Pada tahun 1382, Ibnu Khaldun pindah ke Mesir. Di sana, ia diterima dengan hangat oleh Sultan Barq dan diangkat sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki. Namun jabatan ini penuh tekanan politik dan ia beberapa kali mengundurkan diri serta kembali diangkat. Tahun 1401, ketika pasukan Timur Lang, the Tamerlane, menyerang Suriah, Ibnu Khaldun dikirim sebagai utusan diplomatik. Dalam pertemuan bersejarah ini, ia berbincang langsung dengan Timur Lang selama beberapa hari. Ia mengamati bahwa meskipun Timur Lang adalah seorang penakluk brutal, ia juga menghormati ilmu pengetahuan. Setelah pertemuan ini, Ibnu Khaldun kembali ke Mesir dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengajar dan hakim. Akhir hayat dan warisan Ibnu Khaldun,
wafat pada 17 Maret 1406 di Kairo, Mesir, pada usia 73 tahun. Meskipun ia telah tiada, pemikirannya tetap hidup dan memengaruhi banyak disiplin ilmu hingga saat ini. Beberapa warisan intelektualnya, sosiologi, ia adalah pelopor dalam memahami bagaimana masyarakat berkembang. Ekonomi, ia membahas tentang hukum penawaran dan permintaan serta dampak pajak terhadap ekonomi. Sejarah, ia mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta, tetapi juga tentang pola dan penyebab perubahan. Filsafat politik, pemikirannya menjadi dasar dalam memahami bagaimana kekuasaan dan legitimasi bekerja dalam pemerintahan. Kesimpulan kisah hidup Ibnu Khaldun adalah perjalanan panjang seorang pemikir yang tidak hanya mengalami pasang surut dalam politik, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah, masyarakat, dan ekonomi. Ia bukan sekadar sejarawan biasa, tetapi seorang visioner yang melihat pola dalam peradaban manusia dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu intelektual Muslim terbesar sepanjang masa. Sejarah harus dipelajari tidak hanya untuk mengetahui masa lalu, tetapi untuk memahami masa depan. Ibnu Khaldun biodata singkat, Ibnu Khaldun nama lengkap. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, lahir 27 Mei 1332, Tunis, Ifriqiya, sekarang Tunisia, meninggal 17 Maret 4006, Kairo, Mesir kebangsaan Arab Andalusia, pendidikan ilmu agama, filsafat, logika, sejarah, dan ekonomi. Karya terkenal kitab Al-Muqaddimah. Julukan Bapak Sosiologi, Sejarawan Muslim. Terbesar profesi sejarawan, sosiolog, ekonom, filsuf, hakim, dan politikus. Pencapaian menyusun teori siklus, peradaban, pendiri sosiologi, perintis ekonomi modern. Semoga cerita ini membantumu memahami perjalanan hidup Ibnu Khaldun. Jika kamu terinspirasi oleh kisah Ibnu Khaldun, sang pemikir hebat yang merintis ilmu sosiologi, sejarah, dan ekonomi, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kenapa kamu harus subscribe? Mendapatkan wawasan dari sejarah dan tokoh-tokoh besar dunia, menambah ilmu tentang filsafat, politik, dan peradaban manusia. Terinspirasi oleh perjuangan para pemikir besar dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan biarkan ilmu berhenti di sini. Tekan tombol subscribe sekarang dan mari kita terus belajar bersama Fire and Book.